berikutnya Yai Musta ini juga dosen Mahatali, juga dosen Unhas gitu ya. Baik para santri Tebu Ireng semuanya, baik yang hadir di Tebu Ireng dan yang mengikuti virtual, kita dengarkan bersama Dewan Masyayikh kita, Dr. Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i. Kepada beliau pun juga tak terbatas Kiai, monggo sampai zuhur juga hadir. Matur nuwun, monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamun ala ibadihi alladzina astafa. Keluarga besar Pondok Pesantren Tebu Ireng di Maizum, yang kami hormati Al-Akhil Karim, Ibnul Karim, Kiai Haji Abdus Somad, barakallahu fikum. Mbak-mbak dan mas-mas sekalian, barakallahu fikum. Nah terus aku ngomong apa terusan? Wis sak Jawa Timur entek kabeh wisan. Saya Indonesia iki. Fokus yang disampaikan oleh beliau tadi luas sekali dan benar. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu bukan ilmuwan ansih, bukan ilmuwan yang mengajar di pondok saja, melainkan selain itu ilmuwan aktivis, mempunyai kepedulian terhadap gejolak masyarakat. Makanya Hadratus Syekh itu tidak punya buku karangan yang monumental yang bersifat utuh, enggak punya dia. Seperti hadis, syarhul hadis itu enggak punya, tafsir itu enggak punya. Yang beliau tulis itu refleksi dari persoalan-persoalan masyarakat. Makanya menjadi kurosah, buku-buku kecil yang menjawab problem masyarakat. Untuk itu beliau adalah ilmuwan yang sangat produktif. Fatwanya tidak diorasikan, melainkan ditulis. Nah inilah perlu kita contoh ini. Zaman saiki lebih suka pidato. Maka ada sampai ono pil dajil barang itu. Pil dajil itu paling dibenci oleh Hadratus Syekh. Karena menyebabkan orang tasawuf sebelum waktunya, tafaqahu dulu, pinter dulu lah. Ya karena enak sih, gak usah piye-piye gitu. Oh, wis dimbung tangane lha apa gak iso. Padahal sanawiyah tok belum lulus. Tidak seperti karya ulama Nusantara seperti Al-Qaulul Hasis fi Syarhil Babil Hadis, tulisan Syekh Wan Ali Kelantan pada tahun 1861. Itu sudah ada tentang hadis. Ada disertasi yang membahas, benarkah bahwa Hadratus Syekh itu pakar hadis? Kalau muring-muring loh ya. Kalau muring-muring sih loh ya. Benarkah bahwa Hadratus Syekh itu guru pakar hadis? Karena tidak ada bukti karya ilmiahnya spesial hadis. Aku bicara ilmiah loh ya, dhisik. Perkara konku mencicil gak apa-apa. Tak jawab saiki. Jawabannya, ini jawabannya. Satu, kenapa beliau itu di negeri ini dianggap papan atas di dalam al-hadis. Kalau beliau nasyurus sunnah, lebih sunnahnya bukan pada hadis yang taklimnya, tapi nasyurus sunnah fi'liyahnya. Beliau tadi itu bagus sekali. Satu, beliau ini ketika ada khilaf ulama tentang as-sahhul kutub ba'da kitabillah, ulama ini debat setelah pembukuan hadis, debat
mana kitab yang tersahih setelah Al-Quran. As-sahhul kutub ba'da kitabillah itu apa? Yang muktamad dua, Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, meskipun ada sisi lain. Untuk itu penamaan dua sahih inilah yang beliau tanpa ragu-ragu diambil, dijadikan materi wiridan di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, 2 tahun Sahih Bukhari dan 1 tahun Sahih Muslim sampai sekarang. Untuk itu saya pernah tanya kepada Bu Nyai Masruro, ya ini garwa beliau yang akhir, ya Mbah Gus Isom, ya. Bu Nyai, semangat para kiai Nusantara yang spesial Ramadan itu memang perai. Pondok-pondok kecil di utamanya di Jawa ini Ramadan itu perai. Perlu ngaji ke sini menurut hadis. Ya nyantol no sanad tadi itu. Tadi tas salat ilaina riwayat itu betul itu. Aku udah catatane kok. Ya aku ya tahu. Loh, tahu. Bae Yai Sansuri Gera. Sapa sing nerusno iki? Aku kan. Awakmu sing nerusno. Ono saksine Pak Karto dan lain-lain. Begitu wayahe Ramadan ditagih aku. Maca ngono. Moh. Aku kan gak muni insyaallah gak muni apa, aku meneng tok. Jangankan ngukur ilmunya Kiai tentang baca Muslim atau Bukhari. Aku ndelok duduknya lungguhe sedina bengi wis gak nutut aku. Ndelok lungguhe tok wis gak mampu. Apa maneh ilmune. Aku akhirnya mundur. Terus ditunjuk Yai Habib terus itu. Jadi sepuro, bukan saya melawan guru tapi karena saya gak mampu untuk itu. Bisa? Good. Satu, karena beliaulah termasuk ulama Nusantara ini yang mengajarkan hadis secara besar-besaran itu beliau. Yang diambil 2 tadi, sahih tadi itu, sahihain satu. Nomor 2, karena kepiawaian beliau dalam memecahkan masalah. Semua persoalan-persoalan di masyarakat itu oleh beliau dipecahkan, ada solusi itu menggunakan hadis, tidak sekedar analisis enggak. Ini kepiawaiannya beliau itu. Nanti saya tunjukkan berapa dominasi hadis di sebuah kitab beliau. Makanya karangan beliau itu kecil-kecil, refleksi dari gejolak masyarakat. Ono mulutan yang kurang baik, lahir at-tanbihatul wajibat, ada organisasi, ada risalah ahli sunnah dan seterusnya itu 2. Nomor 3, menurut hasil lacakan sebuah penelitian bahwa referensi yang digunakan oleh Hadratus Syekh tentang hadis itu sampai Al-Kutubut Tis'ah. Nek pitulak wis seru menurut Sandi Abmatana 7 kutub kan. Abmatana, Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudi, Nasai, Ibnu Majah. Abmatana, kalau 6 bimatana, 5 terus aja. Wis lali kabeh urusan mustalah urusan. Di sini ini Hadratus Syekh tidak sekedar dari 7 itu, melainkan sampai tis'ah ditambah muwatta'nya Imamuna Malik bin Anas tahun 1179 sudah wafat. Kemudian Sunan Ad-Darimi. Nah ini khilaf. Apakah koleksi Imam Ad-Darimi ini sunan atau musnad? Ini khilaf. Pendekatan Ibnu Shalah, An-Nawawi dan Al-Ala'i mengatakan sunan, bukan musnad. Sedangkan yang lain menjamu dari itu
al-musnadul jami atau jami'ul musnad. Wallahu alam, ini ahli hadis terserah. Tak beda ya. Jawab apa ya? Bisa enggak? Apa bedane Sunan Abi Dawud dan Sunan Kalijogo? Loh, kandhane kok ngguyu. Nek Sunan Abi Dawud itu kumpulan kitab-kitab hadis baik yang sahih maupun yang enggak, koleksi Abi Dawud. Kalau Sunan Kalijogo yaitu gelar wali yang dulu pernah jogo kali itu tuh. Maka Kalijogo itu. Bisa beda kan Sunan Jawa dan Sunan tradisi hadis ini. Beliau menurut Imamuna Ibnu Shalah itu justru lebih hebat dibanding sunannya Ibnu Majah. Beliau kan masih mu'asharah dengan para a'imah hadis ini karena wafat tahun 255. Imam Ad-Darimi namanya Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl bin Abdis Somad. Nah ini. Maka tak dilak-dilak sing rawi-rawi sing ono Abdus Somad sapa rek. Ternyata ini Darimi gitu. Jadinya Al-Hafidz ini bagus. Karena itu di dalam referensi yang begitu hebat, saya ingin membuktikan satu. Di kitab Awdhul Bayan fima yata'allaqu bi wadhaifi Ramadan. Macamu piye? Ramadan apa Ramadan? Biasanya di ahli hadis tuh Ramadan. Tapi hafaz Ramadan. Terserah sampean. Bisa dibayangkan di kitab Awdhul Bayan ini betul tadi yang saya sampaikan pertama ayat. Ya Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu sampai akhir. Kehebatan ayat ini, bayangkan. Satu makro ayat kutiba alaikumusiyam sampai uhilla lakum ini. Ayat yang pertama itu membahas hukum Ramadan pada siang hari. Paruh yang kedua itu membahas hukum Ramadan di malam hari. Tengah-tengahnya itu doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Disinilah orang menjadi terkagum-kagum. Ada ayat doa diletakkan di antara siang hari Ramadan dan malam hari Ramadan. Dan ketika itu Tuhan dengan dirinya sendiri hadir sampai 7 kali. Menggunakan bentuk mutakallim wahdah semua. Dihitung nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi. Loh ya. Anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Loh 5. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. 7 kali Allah hadir dengan bentuk mutakallim wahdah. Saking apa nih coba? Ya takokno hadratus saya. Baru kali ini Gusti Allah apabila ditanya tentang dirinya itu jawabannya biasanya diwakilno ke Nabi. Yas'alunaka wa yas'alunaka anil mahid. Ana arek wong lanang-lanang gak betah perkara bojone khet. Itu menunjukkan bojone mek siji. Maka sampai ada wa yas'alunaka anil mahid. Dipertanyakan oleh apa? Oleh apa arek nek khet. Itu berarti bojone mek siji. Lah nek akeh lah apa takok. Sing kene khet ya ini situ ya Pak. Pun cicile kula Agus. Mesti diwakilno. Hai Muhammad jawaban. Ul, lho gua adzan. Yas'alunaka anil ahillah, ul. Semua, ul ya, semua ditanyakan. Takok Gusti Allah, ul Allah. Semua pertanyaan publik itu dijawab oleh Allah tapi diwakilkan nabinya, kecuali satu pada dirinya ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni dijawab sendiri. Fa inni. Bukan kul Muhammad ini enggak, kecuali hadir.
Baru setelah itu Hadratus Syekh terus memaparkan seputar 252 hadis. Aku gara-gara dikongkon Pak Roziki kongkon membanding mau bengi sampai endel ngene-ngene mesti nak kelepek piye iki sampai ada 252 hadis tentang ini dan tidak ada syarhul hadisnya. Tapi setiap problem itu ada kodenya sendiri, ada handling, bahkan ada sub sendiri dengan judul majaa fi. Problemnya itu ini. Jawabannya dipakai hadis an ini atau ruyaan ini. Bisa dibayangkan. Judul persoalan topiknya majaa fi dijawab selesaikan oleh hadis banyak sekali langsung an ini rohan sampai 252. Inilah yang menjadikan penelitian seseorang tentang bagaimana Hadratus Syekh itu betul-betul piawai, punya kepiawaian di dalam menyelesaikan masalah. Al-hulul, hululnya itu problem solvingnya itu bisa diselesaikan dengan baik tapi tegas menggunakan hadis. Itu satu ya dari jenenge Awdhul Bayan fi Mayat. Nomor 2, Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu referensi hadisnya 62 hadis. Sedangkan tadi disebutkan Adabul Alim wal Muta'alim yang dulu pernah sudah saya jawabkan dianggap plagiat dari kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'alim sudah saya jawabkan. Itu bukan plagiat dari Badruddin Ibnu Jamaah, meskipun beberapa pasal ada yang sama, sudah jawabkan dulu. Itu mengungkap 23 hadis plus 26 termasuk yang mungkin marfu atau ya terserah seputar itu bawah, sehingga totalnya 49 dipakai di Adabul Alim. Tapi aku bingung dewe ya, hadis sekian banyak yang ditulis oleh Hadratus Syekh di Adabul Alim ini terus ditahqiq oleh arek-arek Mad Ali, 5 dikatakan hadis maudhu dan batal, fahuwa batil. Iki sing pinter Kiai Hasim apa arek Mad Ali segini 5 dikatakan maudhu dan batal. Aku ngene, ya mungkin lah pinter-pinter Mad Ali soalnya uangnya akeh gitu. Nah, kalau dilihat kutubut tis'ahnya beliau lacakannya itu. Saya catat kok di tahqiqnya itu ada 5 dikatakan batal itu. Karena itu maka di dalam apa ini ya? Kemasyhurah ya, syuhrah. Kemasyhuran Hadratus Syekh di dalam al-hadis ini kadang orang sampai kebablasan. Sing aneh-aneh titik ngono iku Hadratus Syekh. Kita contoh lihat sekarang aja. Bahasa hubbul waton minal iman. Sekelas PB, mosok gak paham rek. Itu katanya qaulnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ngawur rek. Ngawur. Itu loh sudah pernah diunggah oleh Imamuna Ismail Al-Ajluni tahun 1087 Hijriah di Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas ammashtahara minal hadis an ala al-sinatin nas. Sekarang secara alfabetik. Itu Imam Al-Ajluni sudah mengungkap itu. Yang betul begini. Itu ungkapan umum di sana campur dengan hadis dan sudah dipurifikasi salah satunya oleh Imamuna Ismail Al-Ajluni. Kemudian diperbaharui, diungkap, diunggah untuk menyemangati kemerdekaan dan hubbul waton di sini oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dilisankan kembali atau dipopulerkan kembali oleh
Hadratus Syekh di sini. Bukan kreasi, bukan karangan apa ini Hadratus Syekh, karena sudah lama ada di kitab hadis. Sama dengan di YouTube dan Mbok Tub, Pak Tub barang itu, bahwa ucapan minal aidin wal faizin itu katanya Soekarno pencipta. Ya gak mungkin lah, Soekarno gak ngerti bahasa Arab loh. Minal aidin itu ada lafadz yang mahdzuf, ada iktidoknya. Itu kan bentuk dari doa yang diawali dengan huruf jar, itu pasti ada doa mahdzuf. Contohnya Allahumma ja'alni minal qalil, tapi dibuang ija'alninya. Allahumma minal qalil, jadikan kami kelompok minoritas, karena wa qalilum min ibadiyas syakur. Lah, minal aidin itu kan membuang ja'alanallahu wa iyyakum min. Fi'il doanya dibuang. Saya gak percaya kalau Soekarno sampai iso balagho seperti itu, ada yang mahdzuf ijaz, gak mungkin potongane ngono endi iku. Gak iso. Itu kalam balik betul. Dugaan saya itu kreasinya Kiai Wahab Hasbullah yang dibisikkan ke Soekarno, kemudian dipopulerkan Soekarno sampai ke Malaysia. Kalau itu iya, karena beliau yang punya mimbar, sedangkan yang punya ilmu Kiai Wahab Hasbullah. Kalau itu iya gitu. Jadi tolong model-model begini ini bisa di apa ini ya, di-clearkan lah. Kemudian saya kagum dua karangan Hadratus Syekh itu nyata-nyata disangkal oleh orang dengan menggunakan bahasa yang frontal sekali, firrad. Satu tadi disampaikan oleh Pak Kiai Abdul Somad tadi itu, al-jasus fi ahkamin naqus, yang dijawab oleh Kiai Fakih hazzur ru'us. Hazza itu kayak ngene loh. Ya saya mengerti. Ya saya kira-kira ngono kira. Jadi bahasa hazzur ru'us fi raddi fi raddil jasus an tahrimin naqus. Maaf ya, pola fikir Hadratus Syekh itu betul-betul nas, nakli betul. Ini hadis gitu. Tetapi pemikiran Kiai Fakih itu wakil suriyahnya, wakilnya sudah khilaf, gak sepakat dengan Hadratus Syekh, tapi menggunakan teori maslahah. Nah, bagaimana dengan beduk di Tebuireng? Karena Hadratus Syekh hobi beduk, sampai saiki ono iku. Lah, Kiai Fakih itu kentongannya diharamno. Lah terus beduknya terus pundi? Jadi ada kias menurut pengamatan ilmuwan waktu itu. Koyoke itu banyak ulama yang mengikuti pemikirannya Kiai Fakih waktu itu. Dengan apa yang namanya ini hazzur ru'us itu. Begitu hazzur ru'us itu sampai ke tangan beliau, anak jawabannya. Di sini ada konferensi ulama. Hadratus Syekh itu keluar ke kiai-kiai itu dan membacakan, iki loh Kiai Fakih sudah memberi jawaban tentang tulisan saya, terserah kalian mau ikut mana terserah. Loh hebatnya. Dikritik uang ya gak marah, dihargai dan dikasih pilihan. Iki loh seperti itu. Gak muring-muring enggak. Nomor kedua tentang kaful awam, tentang atas syarikat Islam tadi, kaful awam anil khawdi fi syarikatil Islam, kemudian dijawab dirot oleh Dr. Samanhudi dengan tanbihul anam firrati an risalati kafil awam anil khawdi fi syarikatil Islam. Dua bahasanya rot semua. Rot itu rada kasar meskipun ilmiah, tapi ketika beliau untuk memberikan catatan ke tulisannya orang seperti disebutkan Kiai Abdullah bin Yasin Pasuruan, bahasanya menggunakan ziyadah ta'liqat, catatan pinggir, catatan kaki. Padahal itu ya rot padha, tapi bahasanya itu ziyadah ta'liqat,
catatan kaki dari yang sampean omongkan tadi. Bukan erot. Piye? Jawabnya maaf ya. Karena ilmuwan ya ilmuwan, tapi rasa sofistiknya betul-betul di hadapan Allah itu tawadhu dan hilang betul. Makanya ketika saya ditanya tentang rumusan ihsan itu gimana? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu berbuat baik kepada Allah, nyembah walaupun kamu tidak tahu, tapi tahulah bahwa Allah itu mengetahui kamu. Tapi orang sufi kan bacanya enggak gitu. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun koma. Tarahu, jawab. Jadi kalau menyembah Allah bukan fa illam takun tarahu fa innahu yarak, tapi fa illam takun koma. Artinya fa illam takun apabila diri kamu, eksistensi diri kamu itu sudah enggak ada. Sudah haba'an mansura. Baru tarahu, kamu bisa melihat Allah. Fa innahu yarak. Cuma saya pernah digermengi karo Pak Roziki. Wah, ini tek matanya ada enggak ya yang buang alif tadi tuh. Wes ono tega aku gak alih hadis, pokoknya tak waca ngono bapak. Jadi ini lebih tinggi. Komanya fa illam takun, eksistensi tar. Makanya semua pondok pesantren di negeri ini tuh punya nama. Kecuali Tebir. Kabeh al iki, darul iki, mambak iki, mahat iki. Kecuali Tebireng. Jenenge apa? Gak ada jenenge. Ya Tebireng. Tebireng itu dusun desa aja enggak. Ini menunjukkan bahwa Hadratus Syekh itu sofistiknya mengikuti Imamuna Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan teori Dafnul Wujud. Karena hikam itu zaman saya sekolah di sini, kitab hikam itu diajarkan di Aliyah. Dafnul Wujud. Teori Dafnul Wujud para wali, lihat. Para wali itu semuanya fana namanya. Yang ada desanya, Ampel, Sunan Ampel. Jenenge sapa? Rahmate gak ono. Bonang. Sunan Bonang, Sunan Kudus, Gunung Jati, Muria. Ilang kabeh. Giri kan. Ilang, jenenge ilang, derajat. Hadratusnya sama. Banyak orang menyebut sapa? Kiai Tebireng. Sama. Bahkan Hashimnya itu sering hilang. Kiai Tebireng umum. Jadi makanya di dunia ini ada masyhur, ada mastur. Hadratus Syekh itu walaupun masyhur tapi mastur. Walaupun mastur tapi masyhur. Iki ngomong opo iki ngomong. Cara arek cilik-cilik iki patah itu ngomong opo karo ngene. Bapak. Ada Nabiullah Musa, ada Nabiullah Khadir. Backup. Sayyiduna Musa bin Imran masyhur, tapi Sayyiduna Khadir mastur, saling melengkapi. Pasti ada dalang di balik layar. Mana yang sakti? Mastur atau masyhur? Jawabannya podo sakti nih. Tapi jangan enak-enak jadi viral. Orang viral zaman sekarang itu bukan untuk nasrul ulum, nasrul hadis, nasrul sunnah, tapi untuk follower gila duit. Itulah elek itu. Andai kan Hadratus Syekh hidup di zaman now, pasti followernya terbanyak dibanding Deddy Corbuzier pasti. Sak mono akeh kok. Tapi tidak mungkin lah situsnya apa akunnya itu untuk gitu-gitu kayak ngono-ngono, enggak, pasti ilmu, pasti itu hebatnya. Saya jawab, mastur lebih dekat dengan Allah dibanding masyhur. Tak kira contoh ya.
Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam ketika berguru kepada Nabi Yuna Khadir, ditelok potongane, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Sopane coba. Sowan ning gone gurune tidak mengatakan, "Yai, saya mau belajar teng jenengan." Enggak. Bukan hal ata'allamu minka, bukan, tapi ala antu alimani, engkau mengajar saya, menunjukkan dirinya itu kosong, gak ngerti apa-apa, goblok-blok, gak iso apa nek gak dikai guru. Hal attabi'uka, aku manut, ala antu alimani, bukan ata'allamu minka. Itu sopan. Understand? Wah, gak understand, tutup aja. Iya, tapi bukan mimma ulimta ilma, tapi mimma ulimta rusyda. Ini hadratus syekh tadi itu. Ada adab-adab, itu bukan ilmu, rusydu. Mimma ulimta rusyda. Di situ ada wisdom, ada apa-apa, bukan sekedar ilmu ansih. Setelah diberitahu gak iso, aku ndelok potonganmu gak potongan samu, awakmu iku viralat ngono kok. Temperamentalan ngono kok. Gak iso. Ngotot. Sepurae guru nggih, kula niki temenan ngaji rene temenan. Satajiduni. Ada jaminan, ada guaranteed statement di sini. Satajiduni insyaallahu sabira. Mufrad. Engkau akan menjumpai calon murid sabira, seorang yang bisa bersabar. Menunjukkan dirinya itu mampu bersabar, dirinya. Bandingkan dengan yang mastur, yang hembelistik seperti jawabannya Sayyiduna Ismail bin Ibrahim kecil. Nah, aku membengi ngipi, diutus Gusti Allah nyembelih awakmu. Umur 13 tahun dia nyembelih. Apa jawabnya? Monggo Pak. Sama. Satajiduni sama. Satajiduni sama. Insyaallahu sama. Tapi sing Ismail minas sabirin, bukan sabira. Menunjukkan sebuah pengakuan yang mulia, yang sopan, bahwa wong sabar ku akeh. Wong hebat ku akeh. Salah satunya muga-muga aku, Pak. Minas sabirin. Apa jadinya coba? Respon Tuhan apa? Nabi Musa gagal, diuji 3 kali gak lulus, buyar. Gak sida kuliah. Tes. Mbuh tesnya gak karu-karu, wong tes kok meneng ya apa sih? Gak tak terusin lagi. Tapi Nabiullah Ismail yang minas sabirin, begitu falamma aslama wa tallahu lil jabin, tinggal Allahu Akbar, persekian detik diganti dengan badaina bidhifin azim, kambing besar disempar. Gak usah takok, waktu itu malaikat Jibril nyiapno wedhuse kapan, gak usah takok. Terus nyempare ku piye, sret, gak usah takok. Inna dzalika 'ala Allah yasir, gampang. Semua gampang. Itulah gunane wong mastur itu begitu, gak viral gak apa-apa. Malah ndonga a'udzubika minal viral, karena ini menggoda riak ini tadi kok ngilang-ilangi ganjaran. Ikut hadratus syekh Dafnul Wujud di hari ini. Nah. Wes ada pertanyaan? Ya Syekh Kiai, katanya tonggo-tonggo itu kalau tahlilan itu gak nyampe pahalanya ke mayit. Menurut hadis jenengan. Bayangkan. Kiai Hashim hadratus syekh ahli hadis. Iku ero. Nek dalam pendapat Asy-Syafi'i yang bisa nyampe itu 3 akses saja. Shadaqatin jariyah. Idza mata ibnu Adam inqata. Inqata. Kecuali 3 akses. Shadaqatin jariyah,
ilmin yuntafa'u bih, terus waladin sholihin yad'ulah. Sing belajar nahwu titanono. Ketika Gusti Nabi dawuh sedekah, naatnya menggunakan naat mufrad. Sedaqatin jariyah, lho mufrad. Tapi ketika bicara ilmu, naate sifatnya itu jumlah. Ilmin yuntafa'u bi, bukan ilmin nafi. Bukan. Loh, ganti naaf jumlah ya. Tapi ketika bicara waladin sholihin, keduanya digabung. Waladin kang sholihin kang yad'ulah. Antara mufrad dan jumlah digabung. Kenapa begitu? Dudu urusanku, urusannya wong Mahat Ali sing belajar bahasa Arab. Dijawab, Hadratus Syekh ngerti bahwa Asy-Syafi'i tidak membenarkan selain tiga ini. Tetapi dari disiplin hadis itu beliau karena pertimbangan menjaga maslahah umat, beliau lari ke umumul ayat, ke Abu Hanifah. Kan boleh. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ikhwan itu sapa wae terserah. Kenapa Hadratus Syekh pindah dari disiplin hadis yang saklek Asy-Syafi'i tadi menjadi umul ayat? Karena teori maslahah. Boleh. Jadi alim ya alim, tapi ada wisdom di situ. 3. Oh 2 sih, 2. Hilal. Meneh apa iki? Idul Adha itu 2 ya? Iya 2 orangnya. Ulama itu jelas. Hadratus kan ya jelas kan sumuli ru'yatihi. Al-Qur'an jelas faman syahida minkum syarr. Ditakoni iki terus dos pundi? Tebu Ireng ini pernah beda pendapat antara Hadratus Syekh dengan Kiai Mahfud. Kiai Falak, yang Falak aja maksud. Kiai Bapak Kiai Mahfud, Mbah Kiai Maksum Ali. Ahli Falak, Kiai Maksum, Kiai Hashim ahli hadis. Beda. Kata Kiai Maksum iki dhisik karena hilal mungkin imkanur ru'ya. Walaupun secara fisik belum. Dhisik. Dan beliau membiarkan ya wis sing ahli ae. Gak apa-apa. Sing gak ahli aja melok-melok. Lho ngono akhirnya. Kali ini kembali ke ngomong umat endi sing dipakai yang mana coba? Apakah satu dunia ini satu matlak atau likullin matlak? Rawaimul Bayan menyebut ikhtilaful matoli itu yu'tabar atau la yu'tabar. Imamuna Abu Hanifah, Imamuna Malik bin Anas, Imamuna Ahmad bin Hanbal, jumhur mengatakan la ibrata. Seorang yang sudah melihat hilal di mana saja, umpama di Mekah melihat hilal, sedunia sudah bisa menggunakan itu semua. Karena satu dunia ini satu matlak. Kecuali Asy-Syafi'i yang kewajiban puasa atau lebaran itu yang melihat saja belahan separuh saja yang melihat. Karena yu'tabaru bi ikhtilafil matali, berbeda. Kecuali Asy-Syafi'i. Ini yang dipakai oleh Hadratus Syekh. Alasannya, kenapa Asy-Syafi'i berbeda dengan jumhur 3 itu? Jawabannya, karena hanya Imam Asy-Syafi'i saja, Imam Mujtahid yang pernah keluar negeri. Liane gak tahu betul. Mas Syafi'i kan merono kan di Baghdad. Sayang andaikan umur dawa mungkin ke Lamongan mungkin Mas Syafi'i pindah. Andaikan Imam Syafi'i punya umur panjang ke Lamongan melihat ternak windu dan lain-lain, apa wajib zakat tidak akan lahir qaul ketiga, qaul qadim, qaul jadid, qaul ajdad terbaru produk Lamongan kira-kira ngono. Gak apa-apa itu dinamika ijtihad kok.
2. Iku 3. Tentang wong kampung sing wedhuse meteng. Meteng apa sih meteng? Ya, wedhus meteng. Hadratus Syekh itu tahu bahwa antara babon dengan janin itu nyawanya beda. Nyawanya beda. Jadi nek nyembelih ya kudu siji mboke sing loro anake. Tapi berhubung madhabnya ini Imamun Syafi'i Al-Muttalibi ini betul-betul fanatik dan mudah, maka beliau memberikan hukum yang mudah. Sudah zakatul janin, zakatu ummi, diblesret wis terwakili teori tadakhul atau including, cukup seperti Fathul Qorib. Padahal bacaannya kedua enggak gono, pakai nasab. Zakatul janini zakata ummihi. Kalau dibaca nasab, zakatul janini iku zakata seperti nyembelih mboke. Jadi mboke disembelih, iki disembelih pisan. Itu lebih ikhtiyat, tapi Hadratus Syekh memberikan hukum yang mudah. Zakatul janini dibaca rafa, zakatu ummihi, including. Itu kan saking hebatnya beliau bagaimana mengemban masyarakat. Terakhir, sesungguhnya bahasan seperti ini pernah ada di jurnal, judulnya Pemikiran Hadis Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan kontribusinya terhadap kajian hadis di Indonesia. Ini jurnal 2017. Kemudian peran hadis dan pengembangan hadis, peran Hadratus Syekh dan pengembangan hadis di Indonesia. Ini masing-masing beda dengan yang disampaikan oleh Al-Ustadz tadi. Kalau yang pertama, yang jurnal ini tentang kepiawaian beliau tentang menyelesaikan masalah al-hulul, dan yang kedua, tulisan yang kedua ini tentang pengembangan tadi itu, tatawur tadi itu, tentang sajiannya yang jelas dan mantap. Jadi sama sekali beda dengan yang disampaikan oleh beliau tadi. Terus semoga